Halo, nama saya Garnet Gracia, NIM saya 2702328661. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai hasil code saya pada case 1B. Untuk pertama saya melakukan EDA dan pre-processing. Saya baca read parquet dulu untuk datasetnya, setelah itu saya lihat dengan df.head datanya kayak gimana. Setelah itu saya melihat count, min, standard deviation, min, max dengan df.describe. Dan yang dapat saya lihat bahwa number of workers di sini ada yang minus dan productivity score juga ada yang sampai minus. Karena menurut saya seharusnya number of workers itu paling sedikit 0, nggak mungkin minus. Dan productivity score itu biasanya dari 0 sampai 100, seharusnya nggak ada minus. Yang kayaknya nanti untuk di data preprocessing nanti saya akan hilangkan row yang ada minus ini. Selanjutnya saya melihat apakah ada yang missing values-nya apa aja, yaitu ada WIP, ada 506. Setelah itu untuk shape-nya ada 1197 dengan 13 switches. Untuk di types-nya ada in, object, float. Ini nanti untuk quarter sama day akan saya ubah menjadi integer dengan labeling, dan untuk date seperti akan saya hapus. Karena menurut saya tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu penting di pencarian productivity score. Selanjutnya ini saya mencari histogram untuk setiap kolomnya. Mulai saya dari quarter. Di sini seperti biasa quarter 1 sampai quarter 4 pasti banyak frekuensi lebih tinggi daripada quarter 5, karena quarter 5 adalah quarter saat liburan, pada biasanya akhir Desember sampai tengah Januari gitu, makanya sedikit yang bekerja biasanya. Kolom day juga ya seperti biasa ya, semuanya hampir sama setiap harinya. Kalau ada yang lebih besar lebih sedikit, biasanya mungkin ada hari libur. Untuk tim code juga seperti biasa. SMV, nah ini mulai WIP ini sebenarnya outlier-nya ya cukup banyak ya. Namun sepertinya tidak akan saya hapus, karena ini bisa melatih data kita untuk melihat ini. Mungkin memang bisa saja gitu loh. Kalau yang kayak tadi, seperti mana ya? Ya ini number of workers, ini kan ada bisa minus. Nah, menurut saya number of workers harusnya nggak mungkin bisa minus, jadi nanti akan saya hilangkan ini. Cuman untuk kalau yang kayak seperti ini, Edelman ini kan lumayan banyak outliernya ya. Dan ini juga idle time, insensitive. Nah ini saya akan biarkan saja. Untuk productivity score nilainya, ya ini juga tadi yang saya akan hapus. Ini 100, jadi 0 sampai 100 lebih saja. Positif nilainya. Nah ini saya melihat kalau ada productivity score yang lebih kecil dari 0 tuh ada satu saja, satu rows. Number of workers yang lebih kecil dari 0 ada 5. Dan ini hanya saya melihat untuk WIP. Nah ini ada saya langsung hapus saja processing, supaya nanti saya ingin melihat di scatter supaya apakah ada correlation antara si kolom dengan productivity score. Saya hilangkan ini dengan code ini. Nah selanjutnya saya masuk ke scatter plot dari x variable x-nya terhadap variable y-nya. Di sini dapat kita lihat bahwa tidak kelihatan ada correlation ya, karena kayak menurut saya seperti di sini WIP has productivity score ada banyak outlier gitu. Jadi kelihatannya ya tidak ada korelasi sama sekali. Di sini juga sama. Di sini juga sama juga, kebanyakan ada banyak outlier. Ini kayaknya menurut saya seharusnya outliernya tidak usah dihapus ya. Karena bisa saja emang ini data asli dan penting gitu. Kalau yang minus, kayak menurut saya mungkin ada error pada imputing data.
number of the style change, productivity score, dan ya semuanya hampir tidak ada correlation ya. Nah ini juga untuk membantu kita melihat berdasarkan heat map bahwa ya benar di productivity score ini hampir nol semua ya. Hampir palingan yang paling tinggi ada 0,2 di number of style change. Oke, selanjutnya saya langsung melakukan data preprocessing, saya drop kolom date-nya. Habis itu saya menggunakan labeling dengan label encoder terhadap quarter dan day. Ini hasilnya. Lanjut, saya pisahkan menjadi X dan Y. Setelah itu saya pisahkan menggunakan train test split untuk training, validation, dan testingnya. 70% untuk train, 20% testing, validation-nya 10%, seperti sini. Setelah itu, saya menggunakan simple imputer dengan strategi median, karena tadi kita lihat di histogramnya tidak ada distribusi normal. Oke, ini adalah code untuk melakukan imputingnya dengan median, dan selanjutnya saya melakukan scaling, karena tadi datanya kita lihat ada yang 0 sampai 1, ada yang 0 sampai 4000, 5000, nah itu harus kita scale. Oke, ini hex trainnya bentuknya seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke 1B, yaitu pembuatan modelnya. Yang pertama ada model sequential, input dimensionnya ya kita ada 11 features yang kita pakai, karena tadi udah di drop 1 yang si date. Untuk hidden layernya kita menggunakan 3, yaitu yang pertama ada 128 neuron, hidden layer kedua 64 neuron, dan hidden ketiga 32 neuron. Untuk activationnya relu sesuai soal. Selanjutnya kita compile dengan optimizers Adam, karena yang saya lihat Adam itu yang paling sering digunakan untuk regression, dengan learning rate-nya 0,001. Loss-nya MSE dan matrix-nya MI. Ini adalah summary-nya. Kita total parameter yang kita dapat ada 11.905 parameter. Selanjutnya kita langsung fit dengan epoch-nya untuk menurut soal di lebih dari 10, tapi jadinya 20. Batch size-nya 32, validation datanya menggunakan validation yang sudah kita ambil tadi, dan verbose 1 untuk melihat proses epoch-nya. Oke, setelah saya selesai melakukan training, saya lanjut dulu ke yang fungsional. Nanti untuk hasilnya di akhir. Sama saja sebenarnya dengan bentuk hidden layer dari yang sekuensial, namun bentuknya jadi saya buat jadi fungsional seperti ini. Compile-nya juga sama persis, optimizer-nya menggunakan Adam juga, dan learning rate-nya juga sama, 0,001, untuk melihat perbandingan antara fungsional dan sekuensial sebenarnya. Nah, untuk summary sama juga, 11.905 parameternya, total parameternya, dan selanjutnya saya langsung fit. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya di loss terakhirnya lebih kecil sebenarnya fungsional ya. Cuma nanti kita lihat lebih lanjut lagi di menggunakan MAE, MAPE, dan RMSE untuk melihat siapa yang lebih baik. Selanjutnya saya menggunakan 1C, itu mengubah atau hyperparameter tuning untuk kedua model yang sudah saya buat. Nah, sebenarnya saya ingin menggunakan grid search. Namun, ada banyak error yang sepertinya gara-gara salah version, namun karena itu lumayan buang-buang waktu untuk cari ini, menurut saya mendingan saya pakai for loop aja, manual. Dengan for loop seperti ini, untuk neuron saya coba 3264/128 untuk ketiga neuron, learning rate-nya jadi 0,001 dan 0,0001. Epoch saya tambahin ada 20, ada 25, dan batch-nya saya samain aja.
Palingan ini kalau misalnya di hyperparameter seperti ini tidak ada cross validation ya. Jadi memang langsung saja gitu. Sama juga ya seperti tadi bentuknya 3 hidden layer, namun setiap neuronnya saya ubah-ubah. Dan learning rate-nya juga sama. Nah, ini untuk coding untuk saya simpan dulu file loss-nya, dan jika lebih kecil daripada base loss-nya, maka ya saya simpan validation loss-nya, dan modelnya juga saya simpan untuk lihat nanti. Nah, ini untuk loss sequence-nya yang paling kecil 256 ya, dengan parameternya seperti ini. Yang kedua sama juga seperti tadi, sama persis, namun saya ubah jadi fungsional, bukan sequential. Dan untuk base loss-nya 252, ya lebih kecil sebenarnya. Neuronsnya seperti ini. Sama seperti yang di atas code-nya, sama persis. Oke, lanjut untuk bagian terakhir, yaitu evaluation. Saya menggunakan MAE, MAPE, dan RMSE. Saya menggunakan 3 evaluation tersebut untuk melihat hasilnya. Oke, yang pertama ini ada sequential model evaluation, selanjutnya ada functional, dan ada tune sequential model evaluation, dan tune functional model evaluation. Nah, untuk yang dapat kalau kita langsung lihat aja, sebenarnya yang kurang bagus itu adalah tune functional model evaluation. Dan untuk yang terbaik, dapat kita lihat di functional model evaluation. Karena di MAPE dan RMSE kalau kita lihat hanya dari tes ya. Kalau kita hanya lihat dari tes, karena train dan tesnya nggak gitu beda jauh, jadi kita anggap tidak overfit ya. Jadi kita lihat dari tesnya, yang terkecil itu functional model evaluation. Dia MAPE dan RMSE terkecil, dan untuk MAE-nya terkecil kedua. Demikian dari penjelasan saya mengenai code saya pada case 1B. Demikian, terima kasih.